Dalam tradisi spiritual Nusantara, simbol cakra manggilingan dikenal sebagai lambang siklus kehidupan yang terus berputar, lahir, hidup, mati, dan lahir kembali. Ia bukan sekadar roda takdir yang pasif, tetapi medan dinamis tempat kesadaran mengukir jejak evolusinya. Ketika simbol ini dibaca ulang dalam terang pola energi 3, 6, 9, seperti yang diperkenalkan Nikola Tesla dan belakangan dihidupkan dalam metafisika modern, kita menemukan resonansi baru yang provokatif bahwa hidup bukan hanya siklus, tetapi juga spiral kosmis menuju pusat kemurnian kesadar. Mandala, pada sisi lain, mewakili tata ruang semesta dan struktur batin manusia. Dalam setiap mandala, kita mendapati pusat, bindu, yang menjadi titik nol, tempat mula dan tujuan akhir semua gerak. Jika cakra menggambarkan putaran horizontal, mandala membawa kita pada pemusatan vertikal. Ketika keduanya digabungkan dalam kerangka 3, 6, 9, lahirlah satu medan frekuensi baru, 3 sebagai kekuatan penciptaan, 6 sebagai harmoni dan koneksi, dan 9 sebagai gerbang transendensi. Apakah kita hanya hidup mengitari roda takdir, atau kita sedang ditarik oleh daya spiral yang lebih besar? Dunia kini sedang mengalami cakra manggilingan global, perubahan zaman yang bukan hanya sosial atau ekologis, tetapi eksistensial. Dalam konteks ini, 3, 6, 9 bukan hanya angka, tetapi kunci resonansi kesadaran kolektif. 3 menggugah ingatan akan Tritunggal jiwa raga ruh. 6 mengajak kita menata ulang keseimbangan energi antara dalam dan luar. Dan 9, angka mistik yang selalu kembali pada dirinya sendiri, menjadi jembatan antara materi dan spirit, antara sejarah dan masa depan. Kamadhatu, alam hasrat 3. Lapis paling bawah Borobudur yang menggambarkan alam penuh nafsu dan ikatan duniawi. Hubungannya dengan angka 3 dalam energi. 3, 6, 9 sebagai representasi fondasi eksistensi dan tantangan dualitas. Dalam wisata kesadaran, tahap ini adalah panggilan awal menuju pencarian makna. Lapis tengah Borobudur, di mana bentuk masih ada tetapi mulai ada kesadaran akan kebebasan dari nafsu. Angka 6 sebagai representasi keharmonisan antara dunia dan roh, titik tengah evolusi spiritual. Ini paralel dengan praktik meditatif, retreat, atau yoga yang kerap dilakukan wisatawan spiritual. Arupadhatu, alam tanpa bentuk 9. Lapis paling atas Borobudur, stupa tanpa hiasan, melambangkan alam transendental. Angka 9, puncak perjalanan, akhir sekaligus awal dari lingkaran spiritual kesadaran murni. Dalam wisata kesadaran, ini adalah pengalaman menuju kesatuan kosmik. Kita bisa memandang Borobudur sebagai mandala raksasa Nusantara yang mengkristalkan struktur 3, 6, 9 dalam wujud Kamadhatu, 3, Rupadhatu, 6, dan Arupadhatu, 9. Ini bukan sekadar simbol, tetapi arsitektur spiritual yang meresonansi dengan struktur DNA batin manusia yang belum terbangkitkan. Maka, pertanyaannya bukan lagi, apa makna cakra dan mandala, tetapi, apakah kita siap keluar dari pusaran horizontal dan naik ke spiral vertikal kesadaran? Apakah kita berani membiarkan energi 3, 6, 9 menata ulang blueprint hidup kita? Bahkan jika itu berarti menggugurkan narasi lama tentang siapa kita dan untuk apa kita hadir. Gagasan bahwa susunan mandala dan struktur Borobudur membentuk orbit energi spiral ke atas, sejalan dengan pola Fibonacci dan spiral suci. Wisatawan sebagai peziarah modern yang tidak sekadar mengunjungi, tetapi mengalami transformasi melalui resonansi medan energi. Wisata kesadaran sebagai activation pilgrimage dalam energi 3, 6, 9. Borobudur, kode kuno untuk dunia baru. Menjadikan Borobudur bukan sekadar destinasi, tapi living temple untuk kesadaran global.
Energi 369 sebagai jembatan antara arsitektur sakral dan evolusi spiritual. Borobudur dalam peran barunya sebagai kompas spiritual dunia di era tahun 2025 sampai tahun 2043.